Assalamualaikum sahabat Karam Official, simak terus sejarah pahlawan nasional Indonesia. Dalam peristiwa pembantaian oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September tahun 1965, setidaknya 7 pahlawan revolusi diculik dan dibunuh dengan cara yang keji. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut diantaranya Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Para pahlawan ini difitnah akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani terbunuh oleh senapan PKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Sosok jenderal yang lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Purworejo, Jawa Tengah ini, meninggal pada usia ke-43 tahun. Menurut keterangan seorang pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, pasukan PKI masuk ke rumah Jenderal Ahmad Yani lewat pintu belakang. Mereka lantas mengepung rumahnya dan membunuh sang jenderal. Maijen R. Suprapto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Maijen R. Suprapto baru saja pulang dari dokter gigi usai mencabut giginya. Pada malam penculikan, ia tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman dengan giginya. Suprapto pun memutuskan untuk menyelesaikan lukisan yang awalnya akan diserahkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Akan tetapi, keesokan harinya, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik mendatangi rumahnya dengan mengaku sebagai Cakrabirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga, Suprapto menuruti perintah rombongan tersebut dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Maijen S. Parman diculik pada sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ia terkecoh dengan penampilan rombongan penculik yang mengenakan seragam Cakrabirawa. Berbeda dengan para jenderal sebelumnya, penculikan di rumah Parman berjalan sangat lancar karena tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Brigjen D.I. Panjaitan diculik pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 waktu subuh. Brigjen D.I. Panjaitan mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu Soekarno. Panjaitan pun bersiap dengan rapi dan resmi, lengkap dengan topi layaknya akan menghadiri sebuah upacara. Namun, tak lama berselang, pasukan tersebut menembaki barang-barang di rumah Panjaitan. Sang jenderal yang saat itu berada di lantai 2, mencegah para penjaga rumahnya untuk melakukan perlawanan, dan memilih turun dan menemui pasukan tersebut sendiri. Sempat melakukan perlawanan, jenderal asal Tapanuli tersebut ditembak di halaman rumahnya dan langsung dibawa pergi. Seperti penculikan jenderal sebelumnya, kediaman Sutoyo didatangi oleh rombongan penculik pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi. Rombongan tersebut melarang siapapun untuk melintasi jalan di sekitar rumah sang jenderal. Pasukan juga membuat hansip yang saat itu tengah berjaga tidak berdaya. Berdalih ditugasi untuk membawa Sutoyo bertemu Soekarno, sang jenderal akhirnya diangkut ke truk dengan keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Sang jenderal kemudian ditembak di sebuah rumah dekat lubang buaya pada sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Letu Pierre Andreas Tendean. Tendean sebenarnya bukanlah salah satu target penculikan, namun pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, ia tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, yang merupakan target sebenarnya. Tendean yang saat itu ditanya oleh pasukan penculik yang sedang mencari Jenderal A.H. Nasution mengakui dirinya sebagai sang jenderal. Tendean pun dibawa dan terbunuh di lubang buaya oleh pasukan penculik, sementara A.H. Nasution berhasil selamat dari peristiwa penculikan ini. ********